Hai kalian semua. Kita pastinya sering banget mendengar kata korupsi. Hal tersebut karena di Indonesia kasus korupsi sangat sering terjadi. Tindakan yang merugikan negara maupun individu adalah contoh dari korupsi itu sendiri. Tindakan korupsi jelas merupakan penyimpangan dari nilai Pancasila, khususnya sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lantas, mengapa kasus korupsi masih saja terjadi? Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi? Serta bagaimana cara kita sebagai generasi muda dalam menyikapinya? Faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama ialah lemahnya hukum yang menjerat bagi para koruptor. Kemudian yang kedua adalah sistem birokrasi yang lambat dan berbelit. Lalu yang ketiga, hukum yang pandang bulu alias membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya ialah cara kita menyikapi korupsi. Di antaranya yaitu yang pertama, edukasi diri kita sendiri. Mengapa? Supaya kita tahu hal-hal apa saja yang termasuk tindakan korupsi. Yang kedua, sosialisasi pencegahan korupsi. Hal ini berarti kita sebagai generasi muda berperan penting sebagai pemberi informasi mengenai tindak perspektif tentang korupsi. Dan yang ketiga, yaitu mengontrol. Kita sebagai generasi muda harus peka dan dapat mengontrol segala kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah agar terjadinya kebijakan yang valid dan sehat dalam lingkungan bermasyarakat dan bernegara. Berbicara mengenai korupsi, saya jadi teringat dengan sebuah quotes yang menarik yang berasal dari Lis Hartono atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Lontong, yaitu sebuah negara tidak akan hancur oleh ribuan pengemis yang ada di negara tersebut, tetapi negara tersebut akan hancur hanya dengan beberapa koruptor yang ada di negara tersebut. Melalui quotes ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa begitu bahayanya korupsi yang dilakukan oleh para koruptor terhadap keberlangsungan suatu negara. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda harus dapat menjadi generasi yang anti korupsi di masa depan nanti.